Umpan terobosan tidak offset. Hati-hati Indonesia dan oh Tuhan. Kesalahan para pemain Indonesia untuk mengubah skor menjadi 1-0. Ya, 23 menit yang seperti menjadi neraka untuk pertahanan Indonesia. Berkali-kali kesalahan, puncaknya adalah ketika 일단 우리 팀은 이번 아시안컵에서는 랭킹이 가장 낮기 때문에 우리는 무조건 매 경기마다 도전적으로 선수단 자신 있게 우리가 할 수 있다는 것을 Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini ada kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Begini tanggapan Shin Tae-yong usai pertandingan Indonesia versus Arab Saudi tadi malam. ST bongkar fakta pemimpin pertandingan wasit asal Kuwait dan juga mengaku siap gantikan Patrick Kluivert di laga melawan Irak nanti. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Timnas Indonesia baru saja melakoni laga berat melawan Arab Saudi dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia ronde keempat. Pertandingan berlangsung di Stadion King Abdullah Sport City, Kamis dini hari pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Di bawah arahan Patrick Kluivert, skuad Garuda tampil dengan formasi tak biasa, yakni 4-4-2. Posisi penjaga gawang diisi Martin Paes, sementara 4 bek sejajar dihuni Jakob Sayuri, Kevin Dix, Jai Itzes, dan Dean James. Di lini tengah ada Miliano Jonathan, Joe Pelupesi, Mark Klok, dan Beckham Putra. Sedangkan di lini depan, duet Ricky Kambuaya dan Ragnar Oratmangoen dipercaya memimpin serangan. Kombinasi pemain ini sontak menimbulkan perdebatan. Banyak yang menilai keputusan Patrick Kluivert menurunkan Mark Klok, Jakob Sayuri, dan Beckham Putra sejak awal terlalu berani. Gol pembuka hadir dari kaki Kevin Dix setelah Hasan Altambakti melakukan handball di kotak penalti saat menghalau tendangan bebas Dean James. Wasit langsung menunjuk titik putih dan Kevin Dix menuntaskan tugasnya dengan dingin. Skor berubah 1-0 untuk Indonesia. Sayangnya, keunggulan itu tak bertahan lama. Menit ke-16, Abu Al-Shamad membalas lewat sepakan rendah yang menembus gawang Martin Paes. Lalu pada menit ke-33, pelanggaran Jakob Sayuri di area terlarang membuat Feras Albrikan mendapat hadiah penalti dan sukses mengeksekusi. Arab Saudi pun menutup babak pertama dengan keunggulan 2-1. Seusai pertandingan panas antara Indonesia melawan Arab Saudi tadi malam, Shin tidak bisa menyembunyikan rasa kecewanya karena dua pemain muda berbakat, Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner, justru dicoret dari daftar pemain. Ia menilai keputusan itu terlalu tergesa. Saya rasa Marcelino tidak seharusnya dicoret total. Minimal dia duduk di bangku cadangan. Anak ini punya visi dan energi yang dibutuhkan tim dalam situasi sulit. Kalau dia dikeluarkan begitu saja, Indonesia kehilangan variasi serangan, ujar Shin Tae-yong kepada media Korea Selatan. Pelatih berusia 54 tahun itu juga menilai Patrick Kluivert, pelatih sementara Indonesia, sebenarnya menerapkan gaya permainan yang mirip dengannya. Namun, menurut Shin, Kluivert masih belum memahami karakter pemain Asia Tenggara. Saya lihat dia mencoba meniru pressing cepat dan transisi vertikal, tapi belum maksimal. Itu wajar, karena dia baru datang. Saya hanya berharap publik jangan terlalu keras menilainya. Supporter boleh kecewa, tapi jangan sampai menghujat. Kluivert butuh waktu untuk mengenal anak-anak ini, ujar Shin Tae-yong kepada media Korea Selatan. Namun kabar mengejutkan datang tak lama setelah pertandingan selesai. Beredar informasi bahwa Shin Tae-yong akan kembali memimpin laga Indonesia kontra Irak pada 12 Oktober nanti. Kabar itu mencuat setelah Presiden Prabowo dikabarkan tidak puas dengan performa Patrick Kluivert di 2 pertandingan terakhir.
Saya sudah menerima panggilan langsung dari Ketua Umum PSSI dan diberitahu bahwa saya akan kembali menangani tim untuk laga melawan Irak. Saya menghormati keputusan itu dan siap memberikan yang terbaik, ujar Shin Tae-yong kepada media Korea Selatan. Sumber internal juga menyebut bahwa keputusan ini datang setelah evaluasi cepat dari federasi. PSSI menganggap Shin masih sosok yang paling paham karakter pemain Indonesia dan memiliki koneksi emosional kuat dengan skuad Garuda. Bahkan beberapa pemain disebut langsung menghubungi Shin begitu mendengar kabar tersebut, menyatakan siap tampil habis-habisan jika ia kembali memimpin. Saya rindu memimpin tim ini. Saya tahu kemampuan mereka, dan saya yakin Indonesia bisa berbicara lebih banyak di level Asia, ujar Shin Tae-yong kepada media Korea Selatan. Sebagaimana diketahui, Shin Tae-yong bukan nama baru dalam sejarah sepak bola Indonesia. Ia pernah membawa Garuda menahan imbang Australia 0-0 dan mengalahkan Arab Saudi 2-0 dalam laga uji coba. Latihan keras ala militer Korea yang ia terapkan membuat stamina pemain meningkat drastis. Mereka bisa bertahan hingga 120 menit tanpa kehilangan fokus. Itu hasil dari disiplin dan latihan tanpa kompromi. Saya selalu tekankan bahwa mental lebih penting dari taktik, ujar Shin Tae-yong kepada media Korea Selatan. Setelah duel sengit melawan Arab Saudi, kini timnas Indonesia bersiap menghadapi Irak pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde keempat. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 12 Oktober 2025, di King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi, dengan kick-off pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Laga ini disiarkan langsung oleh RCTI dan Vision, menjadi sorotan besar karena bisa menentukan posisi Indonesia di klasemen grup B. Pertemuan melawan Irak kali ini bukan sekadar laga biasa. Dari 3 pertemuan terakhir, Indonesia belum pernah menang ketika masih dilatih Shin Tae-yong, meskipun performa tim kini sudah banyak berubah. Dengan masuknya Ole Romeni dan kawan-kawan, publik berharap Indonesia tampil lebih tajam dan percaya diri. Namun, jadwal padat menjadi tantangan berat. Setelah baru berkumpul pada 6 September, Indonesia langsung bertanding melawan Arab Saudi pada 9 Oktober dan harus menghadapi Irak 3 hari kemudian. Sementara itu, Irak justru berada dalam posisi lebih nyaman karena ini merupakan laga perdana mereka di grup B. Mereka punya waktu persiapan lebih panjang dan kondisi pemain yang lebih segar. Meski begitu, media Irak justru memberi pandangan menarik. Mereka menilai Indonesia akan lebih berbahaya jika kembali dilatih oleh Shin Tae-yong. Shin sudah mengenal gaya pelatih Irak yang sekarang, Graham Arnold. Itu bisa jadi keunggulan tersendiri, tulis salah satu media Irak. Arnold sendiri merupakan mantan pelatih Australia yang dipecat setelah gagal menang melawan Indonesia di GBK dengan skor 0-0. Dengan kondisi itu, laga melawan Irak diyakini akan berjalan ketat. Dukungan supporter dan semangat pemain menjadi faktor kunci. Semua mata kini tertuju pada apakah Shin Tae-yong benar-benar akan duduk lagi di bangku pelatih, dan jika iya, apakah ia bisa mengulang disiplin keras serta semangat pantang menyerah yang dulu membuat Garuda disegani di Asia. Mayu Becker resmi teken kontrak profesional dengan Melbourne City, bikin bangga sepak bola Indonesia. Bek muda Garuda U17 ini siap ukir karir cemerlang di Liga Australia. Kabar gembira datang dari pemain muda berbakat timnas U17 Indonesia, Mayu Becker. Bek keturunan Indonesia-Australia itu resmi menandatangani kontrak profesional pertamanya bersama klub raksasa Australia, Melbourne City FC, pada tanggal 30 September tahun 2025. Dalam kesepakatan tersebut, Becker diikat dengan kontrak berdurasi 1 musim dan memiliki opsi perpanjangan hingga 2 tahun ke depan. Langkah ini menandai tonggak penting dalam karir sepak bolanya, sekaligus menjadi bukti nyata bahwa talenta muda Indonesia mulai mendapat pengakuan di level internasional. Pelatih timnas U17 Indonesia, Nova Arianto, menyambut baik kabar tersebut. Ia menilai keputusan Becker untuk bergabung secara profesional dengan Melbourne City akan membawa dampak positif bagi pengembangan sepak bola Indonesia. Nova percaya, pengalaman berkompetisi di lingkungan profesional seperti A-League akan membantu Becker berkembang, baik secara mental maupun teknis, sehingga kelak bisa menjadi pemain andalan Garuda Muda di ajang-ajang besar. Dari pihak klub, Direktur Sepak Bola Melbourne City, Michael Petrillo, menyampaikan apresiasinya terhadap potensi sang pemain. Ia menyebut Becker sebagai salah satu prospek paling menjanjikan di akademi klub.
Petrillo juga mengungkapkan bahwa ketenangan Becker saat menjalani debut di ajang Australia Cup memperlihatkan kedewasaan bermain yang jarang dimiliki pemain seusianya. Musim ini, sang bek akan lebih dulu tampil bersama tim junior Melbourne City sebagai bagian dari proses adaptasi sebelum dipromosikan ke skuad utama. Becker menjadi pemain muda kelima yang sukses menuntaskan seluruh program pengembangan pemain City Football Academy. Ia memulai perjalanan sepak bolanya di Akademi Malvern City pada 2016, sebelum pindah ke Box Hill United 2 tahun kemudian. Pada 2021, ia resmi bergabung dengan Melbourne City, klub yang dikenal memiliki sistem pembinaan pemain muda terbaik di Australia. Di sisi lain, nama Becker mulai dikenal di Indonesia setelah dipanggil mengikuti pemusatan latihan Timnas U17 di Bali pada Agustus tahun 2024. Ia merupakan salah satu dari 2 pemain diaspora yang mendapat kesempatan tampil bersama Garuda Muda saat itu. Penampilannya yang solid saat menghadapi India dalam 2 laga uji coba membuatnya mendapat perhatian dari pelatih Nova Arianto. Dengan postur ideal, kemampuan membaca permainan, serta ketenangan di lini belakang, Mayu Becker digadang-gadang sebagai salah satu bek masa depan Indonesia yang siap bersinar di panggung internasional. TC Timnas U22 resmi dimulai, Indra Syafri panggil 32 pemain muda untuk misi besar ke SEA Games 2025. Garuda Muda kedatangan bintang MLS dan kembalinya Victor Detan bikin persaingan di tim makin panas. Timnas Indonesia U22 kini memasuki tahap krusial dalam persiapan menuju ajang SEA Games 2025 yang akan berlangsung di Thailand pada bulan Desember mendatang. Publik sepak bola tanah air kembali menaruh ekspektasi tinggi kepada skuad muda Garuda, terutama setelah pelatih Indra Syafri resmi mengumumkan 32 nama pemain yang akan mengikuti pemusatan latihan di Jakarta pada 2-14 Oktober tahun 2025. TC kali ini dianggap sebagai momentum penting untuk membangun kembali kekuatan tim setelah melewati sejumlah turnamen internasional sebelumnya. Menurut pengamat sepak bola nasional, Rizal Pahlevi, pemusatan latihan tersebut dilakukan pada waktu yang tepat. Ia menilai, periode jeda kompetisi domestik memberi ruang bagi pelatih dan staf teknis untuk mengevaluasi performa pemain tanpa gangguan jadwal klub. Selain itu, Indra Syafri memiliki kesempatan lebih luas untuk meninjau ulang strategi yang digunakan pada ajang Piala AFF U23 dan kualifikasi Piala Asia U23 beberapa waktu lalu. Evaluasi menyeluruh dinilai penting agar kesalahan di 2 turnamen tersebut tidak terulang di SEA Games mendatang. Salah satu sosok baru yang paling menyita perhatian dalam daftar pemain kali ini adalah Adrian Wibowo. Pemain muda diaspora ini berkarir di Major League Soccer MLS bersama Los Angeles FC. Dengan kecepatan dan kemampuan olah bola di sisi sayap, Adrian diharapkan mampu memberikan dimensi baru dalam serangan Garuda Muda. Ia juga diyakini bisa menjadi solusi atas kurangnya efektivitas permainan sayap yang sempat menjadi kelemahan di turnamen sebelumnya. Kabar baik juga datang dari kembalinya Victor Detan ke dalam skuad. Pemain muda berbakat ini sempat absen karena cedera, namun kini sudah pulih dan siap bersaing untuk mendapatkan tempat utama di lini tengah. Kehadirannya diharapkan mampu memperkuat transisi permainan serta membantu penyeimbangan antara sektor pertahanan dan serangan. Untuk lini depan, pelatih Indra Syafri kini memiliki lebih banyak pilihan. Jens Raven dari Bali United diperkirakan masih akan menjadi ujung tombak utama, sementara Rafael Struijk dari Dewa United tetap dipercaya meski performanya di klub belum maksimal. Pemain muda Persita Tangerang yang mulai menunjukkan peningkatan juga diproyeksikan menjadi alternatif baru di barisan depan. Dengan komposisi pemain yang semakin solid dan variasi serangan yang lebih beragam, Timnas U22 Indonesia dinilai memiliki potensi besar untuk tampil lebih tajam di SEA Games 2025. Tantangan utama bagi tim kini adalah menjaga konsistensi dan memaksimalkan peluang di setiap laga agar misi mempertahankan medali emas dapat terwujud. Dean James cetak rekor gila di Liga Eropa, 2 assist bawa Go Ahead Eagles taklukkan raksasa Yunani. Bek Timnas Indonesia ini bikin publik Eropa tercengang dengan permainan kelas dunia. Penampilan gemilang ditunjukkan bek muda Timnas Indonesia, Dean James, saat memperkuat Go Ahead Eagles dalam laga lanjutan Liga Eropa musim 2025/2026.
Bermain di kandang lawan yang berstatus raksasa Yunani, Panathinaikos, pemain berusia 22 tahun itu sukses menciptakan 2 assist krusial yang membawa timnya meraih kemenangan dramatis dengan skor 2-1 di Stadion Olimpiade, Athena, Jumat tanggal 3 Oktober tahun 2025, dini hari WIB. 2 umpan manis dari kaki kiri Dean menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat sejak awal. Meski Go Ahead Eagles sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Karol Swiderski, mereka berhasil bangkit berkat kontribusi luar biasa dari sang pemain berdarah Indonesia tersebut. Umpan silangnya yang presisi 2 kali dimanfaatkan dengan sempurna oleh Milan Smith, yang mencetak brace dan memastikan kemenangan bersejarah bagi klub asal Belanda itu. Menariknya, torehan 2 assist ini membuat Dean James menorehkan sejarah baru sebagai pemain Indonesia pertama yang mencatatkan 2 umpan gol dalam 1 laga Liga Eropa. Capaian ini semakin memperkuat reputasinya sebagai bek sayap modern yang tak hanya kokoh dalam bertahan, tetapi juga tajam dalam membantu serangan. Selama 90 menit penuh di atas lapangan, Dean tampil disiplin dan energik, rajin naik turun membantu tim meski Go Ahead Eagles sempat tertekan oleh dominasi Panathinaikos. Secara statistik, tuan rumah memang unggul dalam penguasaan bola dengan catatan 64% dan 33 percobaan tembakan. Namun, efektivitas permainan Go Ahead Eagles menjadi kunci kemenangan. Klub asal Belanda itu tampil sabar, mengandalkan serangan balik cepat dan memanfaatkan setiap peluang dengan maksimal, sesuatu yang dibuktikan lewat 2 assist Dean James di babak kedua. Kemenangan penting ini membawa Go Ahead Eagles naik ke peringkat ke-13 klasemen sementara fase Liga Eropa. Mereka kini mengoleksi poin yang sama dengan Panathinaikos di posisi ke-12. Penampilan solid Dean pun menjadi sorotan media Eropa, yang menilai dirinya sebagai salah satu pemain paling berpengaruh di lapangan. Tak heran jika pencapaiannya ini turut membangkitkan optimisme bagi timnas Indonesia, yang sedang bersiap menjalani babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Bek muda tersebut kini semakin menunjukkan bahwa Indonesia punya pemain berkelas Eropa yang siap bersaing di level tinggi. Erick Thohir beri target gila ke timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tekanan makin berat, wasit asal Kuwait picu kekhawatiran jelang laga kontra Arab Saudi. Timnas Indonesia kini menghadapi tantangan besar jelang babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, secara tegas meminta para pemain dan pelatih untuk berjuang hingga bisa menembus putaran final ajang paling bergengsi di dunia tersebut. Arahan itu tidak hanya menjadi target prestasi, tetapi juga simbol kebangkitan sepak bola nasional di pentas internasional. Ketua Badan Tim Nasional BTN, Sumarji, menegaskan kembali pesan dari sang Ketua Umum. Ia mengatakan bahwa perjuangan skuad Garuda kali ini bukan hanya soal olahraga, melainkan juga menyangkut kehormatan dan martabat bangsa. Tim harus tampil dengan determinasi tinggi, karena seluruh mata masyarakat Indonesia tertuju pada mereka. Meski penuh semangat, jalan menuju Piala Dunia 2026 tidak akan mudah. Indonesia tergabung di grup yang berat bersama 2 kekuatan besar Asia Barat, yakni Arab Saudi dan Irak. Selain faktor lawan tangguh, Garuda juga dihadapkan pada isu non-teknis yang berpotensi mengganggu fokus tim. Salah satunya adalah soal wasit yang ditunjuk untuk laga kontra Arab Saudi. PSSI menilai penunjukan wasit asal Kuwait bisa menimbulkan polemik karena dianggap masih satu kawasan dengan tuan rumah. Sebagai langkah antisipasi, Federasi Nasional telah melayangkan surat protes resmi ke AFC. Mereka meminta agar wasit diganti dengan sosok yang benar-benar netral dari luar Timur Tengah. Namun hingga saat ini, belum ada tanggapan dari pihak AFC, membuat situasi semakin menekan jelang laga perdana. Pertandingan melawan Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober mendatang akan menjadi ujian berat bagi Garuda. Hanya tim yang mampu tampil disiplin dan konsisten yang bisa menjaga asa lolos. Format kompetisi yang ketat membuat setiap poin sangat berharga, sebab hanya juara grup yang berhak melangkah otomatis ke putaran final. PSSI telah menyiapkan segala hal agar skuad asuhan Shin Tae-yong dapat fokus sepenuhnya, mulai dari fasilitas latihan, akomodasi, hingga dukungan psikologis. Erick Thohir pun terus menjalin komunikasi intens dengan pelatih untuk memastikan semua aspek berjalan optimal. Kini, seluruh rakyat Indonesia menaruh harapan besar.
Jika timnas mampu menciptakan sejarah dengan menembus Piala Dunia 2026, hal ini akan menjadi tonggak baru kebangkitan sepak bola nasional dan kebanggaan bagi seluruh negeri. Media Vietnam bongkar skandal naturalisasi palsu Malaysia, FIFA langsung jatuhkan sanksi berat. PSSI dipuji dunia karena proses naturalisasi Indonesia terbukti sah dan transparan. Media Vietnam kini tengah ramai membahas skandal pemalsuan dokumen pemain naturalisasi yang menimpa timnas Malaysia. Kasus tersebut mencoreng wajah sepak bola negeri jiran setelah FIFA resmi menjatuhkan hukuman berat kepada Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) beserta beberapa pemain yang terlibat. Dalam laporan mereka, sejumlah media Vietnam tak hanya menyoroti sanksi tersebut, namun juga membandingkan perbedaan mencolok antara cara Malaysia dan Indonesia dalam menjalankan proses naturalisasi. Salah satu yang paling vokal adalah Bongda Plus, media olahraga ternama di Vietnam. Mereka menilai, PSSI jauh lebih terbuka dan terstruktur dalam mengelola proses naturalisasi pemain keturunan. Hal ini dibuktikan dengan adanya dokumen resmi berjudul Profil Usulan Pemain Naturalisasi Sepak Bola, yang berisi data lengkap serta bukti kuat mengenai garis keturunan para pemain. Dokumen ini dijadikan contoh nyata bagaimana Indonesia menjalankan proses naturalisasi secara sah dan transparan. Dalam ulasannya, Bongda Plus menyoroti salah satu pemain yang kini menjadi bagian penting timnas Indonesia, yakni Miss Hilgers. Berdasarkan dokumen yang dimiliki PSSI, pemain kelahiran Belanda tersebut bisa membuktikan darah keturunannya dari kakek pihak ibu yang berasal dari Indonesia. Dokumen itu juga memuat data rinci, mulai dari nama lengkap sang kakek, tanggal lahir, hingga catatan pernikahan orang tuanya. Semua detail tersebut menjadi bukti kuat bahwa proses pengajuan kewarganegaraan Miss Hilgers dilakukan sesuai prosedur hukum dan regulasi FIFA. Berbeda dengan Indonesia, Malaysia justru terjerat masalah serius. FIFA menyatakan FAM bersalah karena mendaftarkan sejumlah pemain yang tidak memenuhi syarat kewarganegaraan. Sebanyak 7 pemain, termasuk Gabriel Arocha, Facundo Garcis, Rodrigo Holgado, dan Joao Figueiredo, dijatuhi hukuman larangan bermain di ajang internasional. Skandal ini menjadi tamparan keras bagi sepak bola Malaysia. Publik pun menilai, kasus tersebut seharusnya menjadi pelajaran penting agar setiap federasi lebih berhati-hati dan transparan dalam mengelola naturalisasi. Sementara itu, langkah profesional yang ditempuh PSSI mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk media luar negeri. Indonesia dinilai berhasil menunjukkan bahwa program pemain keturunan bukan sekadar strategi instan, melainkan bagian dari pembangunan tim nasional yang dilakukan secara bertanggung jawab dan terbuka. Nova Arianto beberkan evaluasi mengejutkan usai timnas U17 takluk tipis dari Makedonia Utara. Tim Garuda Asia kini siap tempur dan fokus jalan ITC ke Dubai demi Piala Dunia U17 2025. Pelatih timnas Indonesia U17, Nova Arianto, kini tengah menatap Piala Dunia U17 2025 dengan penuh keseriusan. Persiapan panjang telah dimulai melalui program pemusatan latihan atau training camp di Bulgaria, yang menjadi bagian penting dari perjalanan Garuda Asia menuju turnamen dunia tersebut. Nova menilai, proses ini bukan sekadar soal teknik dan fisik, tetapi juga pembentukan mental juang serta konsistensi pemain muda agar siap bersaing di level tertinggi. Dalam salah satu laga uji coba yang digelar pada Sabtu, tanggal 13 September tahun 2025, Indonesia U17 harus mengakui keunggulan tipis Makedonia Utara dengan skor 0-1. Meski hasilnya kurang memuaskan, Nova menilai pertandingan tersebut memberikan banyak pelajaran berharga. Ia menyebut bahwa kekalahan itu membuka mata seluruh tim mengenai aspek-aspek yang perlu diperbaiki sebelum tampil di ajang sesungguhnya. Menurutnya, para pemain kini lebih memahami seberapa besar tantangan yang menanti di turnamen nanti dan bagaimana pentingnya menjaga fokus selama 90 menit penuh. Nova juga menyoroti momen-momen di mana tim kehilangan konsentrasi, yang akhirnya berbuah peluang bagi lawan. Dari situ, ia menekankan pentingnya kedisiplinan dan komunikasi di lapangan agar kesalahan serupa tak terulang. Ia meyakini, melalui evaluasi yang matang, seluruh pemain dapat meningkatkan performa dan tampil lebih solid dalam laga-laga berikutnya. Kedepan, skuad Garuda Asia akan melanjutkan agenda pemusatan latihan di luar negeri.
Pada bulan Oktober mendatang, mereka dijadwalkan bertolak ke Dubai, Uni Emirat Arab, untuk melanjutkan program penguatan tim sekaligus mengasah kemampuan melalui laga uji coba melawan tim-tim tangguh dari kawasan Timur Tengah. Nova berharap, pengalaman bermain di luar negeri dapat membentuk karakter dan mental bertanding anak asuhnya. Selain memperbaiki kelemahan, Nova juga akan menyeleksi dengan ketat siapa saja yang berhak membela Indonesia di Piala Dunia U17 nanti. Ia menegaskan bahwa hanya pemain dengan performa terbaik dan mental kuat yang akan dipilih. Sebelum keberangkatan ke Dubai, tim dijadwalkan menggelar TC terakhir di Yogyakarta. Agenda ini menjadi tahap akhir evaluasi sekaligus kesempatan bagi pemain untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Nova menutup dengan optimisme, bahwa melalui proses panjang dan disiplin, Indonesia U17 bisa tampil kompetitif di Piala Dunia mendatang. Gaji Egy Maulana Fikri dan Mark Klok bikin melongo, nilainya hampir sentuh Rp7 miliar per musim. Siapa yang lebih tajir di antara dua bintang timnas Indonesia ini? Perbandingan gaji antara Egy Maulana Fikri dan Mark Klok memang menjadi topik menarik di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Keduanya dikenal sebagai sosok penting di klub masing-masing sekaligus pilar utama timnas Indonesia yang tengah bersiap menghadapi babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan status sebagai pemain nasional dan bintang klub, wajar bila publik penasaran seberapa besar penghasilan dua pemain ini. Egy Maulana Fikri saat ini memperkuat Dewa United dan tampil cukup konsisten di lini depan. Meski klub asal Tangerang Selatan itu jarang membocorkan data keuangan, banyak pihak memperkirakan bayaran Egy termasuk dalam kategori tinggi untuk ukuran pemain lokal. Jika mengacu pada nilai pasarnya yang mencapai sekitar 6 miliar rupiah lebih, angka tersebut diyakini berkaitan erat dengan gaji tahunan yang diterimanya. Pasalnya, nilai pasar seorang pemain biasanya dipengaruhi oleh performa, pengalaman, dan tentu saja besarnya kontrak. Dengan kontribusi dan nama besar yang dimilikinya, wajar bila Egy termasuk dalam jajaran pemain dengan bayaran tinggi di Liga 1. Sementara itu, Mark Klok yang kini memperkuat Persib Bandung juga tak kalah mencuri perhatian. Gelandang berdarah Belanda tersebut telah lama menjadi motor permainan Pangeran Biru. Meski klub tak pernah mengungkap secara resmi besaran kontraknya, banyak analis memperkirakan Klok menerima gaji tahunan yang nilainya hampir mendekati 7 miliar rupiah. Estimasi ini muncul setelah melihat tren penurunan nilai pasarnya dalam beberapa musim terakhir. Namun, penurunan tersebut bukan berarti performanya menurun drastis, melainkan lebih kepada faktor usia dan kebijakan klub dalam menyesuaikan kontrak pemain senior. Walau begitu, posisi Klok di Persib tetap penting. Ia menjadi salah satu pemain yang berpengaruh baik di lapangan maupun di ruang ganti. Namun, kabarnya Klok bukan pemain dengan penghasilan tertinggi di skuad asuhan pelatih Bojan Hodak tersebut. Nama Tom Haye disebut-sebut memiliki kontrak paling besar di Persib, mengingat statusnya sebagai pemain asing dengan pengalaman Eropa. Secara keseluruhan, baik Egy maupun Klok sama-sama menikmati status sebagai pemain papan atas di Indonesia. Perbedaan nilai gaji di antara keduanya tak lepas dari faktor klub, usia, pengalaman, serta kontribusi di lapangan. Meski begitu, keduanya tetap memiliki satu tujuan besar, membawa timnas Indonesia tampil gemilang di kancah internasional. Timnas Indonesia menginap di hotel mewah yang pernah dihuni Real Madrid jelang duel panas di Jeddah. Garuda siap bikin kejutan lawan Arab Saudi dan Irak demi tiket Piala Dunia 2026. Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, memastikan bahwa timnas Indonesia akan bermarkas di Hotel Park Hyatt Jeddah selama menjalani masa persiapan menuju dua laga penting di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemilihan hotel mewah ini bukan tanpa alasan. Selain memiliki fasilitas kelas dunia, lokasinya yang strategis membuat para pemain bisa beristirahat dengan tenang sekaligus tetap fokus menatap pertandingan besar menghadapi Arab Saudi dan Irak. Dua laga krusial ini akan digelar di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, pada tanggal 9 dan tanggal 12 Oktober waktu Indonesia. Tim Garuda diharapkan mampu mencuri kemenangan dari dua tim kuat tersebut demi menjaga peluang lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Jika mampu meraih hasil sempurna, Indonesia berpeluang besar menjadi juara grup. Namun, andai finish di posisi kedua,
skuad asuhan pelatih Shin Tae-yong masih memiliki kans melalui jalur playoff antar konfederasi yang dijadwalkan berlangsung pada Maret mendatang. Hotel Park Hyatt Jeddah sendiri terletak di kawasan elit Al-Hamra, di sepanjang kornice selatan Jeddah, dengan pemandangan langsung ke Laut Merah. Lokasi hotel ini sangat prestisius, hanya berjarak beberapa menit dari pusat kota dan sekitar setengah jam dari Bandara Internasional Raja Abdul Aziz. Sebagai penginapan bintang 5, Park Hyatt Jeddah terkenal dengan pelayanan eksklusifnya, fasilitas spa berstandar internasional, serta area latihan dan kebugaran yang cocok untuk kebutuhan atlet profesional. Menariknya, hotel ini juga memiliki sejarah panjang sebagai tempat menginap tim-tim elit dunia. Salah satu yang pernah merasakan kenyamanannya adalah Real Madrid, ketika mereka tampil di semifinal Piala Super Spanyol pada Januari tahun 2025. Kala itu, tim asuhan Carlo Ancelotti menginap di sana sebelum berlaga melawan Mallorca di stadion yang sama, King Abdullah Sports City. Sementara itu, meski tidak ada catatan resmi mengenai pemain Manchester City menginap di hotel tersebut, tim juara Liga Inggris itu memang pernah datang ke Jeddah untuk tampil di final Piala Dunia antar klub 2023. Dalam laga yang digelar di stadion yang sama, The Citizens berhasil meraih kemenangan telak 4-0 atas Fluminense dan keluar sebagai juara dunia. Dengan segala fasilitas mewah dan pengalaman melayani klub besar Eropa, Park Hyatt Jeddah diyakini akan menjadi tempat ideal bagi timnas Indonesia mempersiapkan diri menghadapi 2 pertandingan berat di kualifikasi kali ini. Jordi Amat angkat suara soal wasit Timur Tengah yang pimpin laga timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. PSSI langsung kirim protes ke FIFA dan AFC demi keadilan Garuda di tanah Arab. Isu mengenai netralitas wasit kembali mencuat jelang laga penting timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kekhawatiran ini muncul setelah Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA, menunjuk wasit asal Kuwait untuk memimpin pertandingan di grup B, di mana Indonesia akan menghadapi 2 tim kuat, yakni Arab Saudi dan Irak. Situasi ini menimbulkan kecemasan di kubu Garuda, mengingat kedua lawan berasal dari kawasan Timur Tengah, sama seperti sang pengadil lapangan. Bek senior timnas Indonesia, Jordi Amat, secara terbuka menyampaikan harapannya agar pertandingan dapat berlangsung dengan adil. Pemain berusia 33 tahun itu menegaskan, yang diinginkan para pemain hanyalah kesempatan untuk bertanding secara sportif tanpa keputusan-keputusan berat sebelah. Ia percaya, jika pertandingan berjalan jujur dan wasit bersikap objektif, Indonesia memiliki peluang besar untuk menampilkan performa terbaik dan bersaing dengan 2 lawan tangguh tersebut. Menurut Jordi, keadilan di lapangan menjadi faktor penting dalam menentukan hasil, terutama di ajang sekelas kualifikasi Piala Dunia. PSSI sendiri tidak tinggal diam menyikapi situasi ini. Melalui Sekretaris Jenderal dan jajaran pengurusnya, mereka telah melayangkan surat resmi ke FIFA serta Konfederasi Sepak Bola Asia AFC untuk menyampaikan keberatan. Dalam surat tersebut, PSSI meminta agar wasit yang memimpin pertandingan timnas Indonesia diambil dari kawasan Eropa, bukan dari negara-negara yang berdekatan dengan calon lawan. Tujuannya jelas, agar jalannya pertandingan tidak diwarnai keputusan kontroversial yang bisa merugikan skuad Garuda. Sayangnya, hingga saat ini belum ada tanggapan dari FIFA maupun AFC terkait surat tersebut. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, mengaku kecewa karena pihak federasi belum memberikan respons resmi. Ia menilai, netralitas wasit adalah hal krusial, apalagi dalam pertandingan berlevel tinggi seperti kualifikasi menuju Piala Dunia. Bila pengadil lapangan tidak mampu bersikap profesional, hal itu bisa memengaruhi jalannya pertandingan dan menurunkan semangat pemain. PSSI berharap FIFA segera meninjau ulang keputusan tersebut demi menjaga fair play dan kepercayaan semua peserta. Bagi Indonesia, laga melawan Arab Saudi dan Irak bukan hanya soal kemenangan, tetapi juga soal menunjukkan kemampuan dan mentalitas di hadapan dunia. Karenanya, mereka berharap semua pihak yang terlibat dapat memastikan pertandingan berjalan jujur dan transparan tanpa keberpihakan. Debut tim GIPens di Timnas U23 Indonesia akhirnya di depan mata, usai lama absen dari skuad Garuda Muda. Indra Syafri siap beri kesempatan emas di SEA Games 2025 Thailand. Peluang bagi pemain naturalisasi muda,
tim Geipens, untuk mencatatkan debut resmi bersama Timnas U23 Indonesia kini kembali terbuka lebar. Ajang SEA Games 2025 di Thailand, yang akan berlangsung pada 9 hingga tanggal 20 Desember mendatang, menjadi panggung potensial bagi bek kiri berusia 20 tahun itu untuk akhirnya mengenakan seragam Garuda Muda di kompetisi resmi. Setelah melalui perjalanan panjang dan beberapa kali absen, momen ini tampak menjadi waktu yang tepat baginya untuk unjuk kemampuan. Sebelumnya, perjalanan Geipens bersama Timnas Indonesia memang tidak berjalan mulus. Setelah resmi menyandang status warga negara Indonesia pada tanggal 8 Februari tahun 2025, ia gagal memperkuat skuad Garuda Muda di Piala Asia U20 karena proses naturalisasinya tidak selesai tepat waktu untuk memenuhi batas pendaftaran AFC. Tak berhenti di situ, kesempatan tampil di 2 turnamen berikutnya juga terlewat. Ia tak dipanggil untuk ajang Piala AFF U23 pada Juni, serta absen di kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang digelar pada awal September tahun 2025. Padahal, ajang kualifikasi tersebut masuk dalam kalender FIFA Matchday, yang seharusnya memungkinkan klub untuk melepas pemain ke tim nasional. Namun kabarnya, FCMN, klub tempat Geipens berkarir, masih memiliki agenda pertandingan domestik pada periode tersebut. Alhasil, hanya rekan sesama naturalisasi, Dion Marks, yang mendapat kesempatan debut bersama skuad asuhan Indra Syafri. Meski begitu, peluang Geipens kini terbuka lagi. Indra Syafri sendiri sudah cukup mengenal karakter dan kemampuan pemain muda tersebut sejak menurunkannya dalam turnamen Toulon Cup 2024 di Prancis, ketika Geipens masih berstatus calon naturalisasi. Dalam turnamen itu, sang bek muda tampil dalam 5 pertandingan dan menunjukkan kemampuan bertahan serta kontribusi menyerang yang solid. Penampilannya bersama FCMN juga terus menunjukkan progres positif. Di awal musim Eerste Divisi Belanda 2025/2026, Geipens telah bermain dalam 7 dari 8 laga dan sukses mencetak 1 gol serta 1 assist. Selain piawai bermain sebagai bek kiri, ia juga mampu menempati posisi gelandang sayap bila dibutuhkan. Kini, Timnas U23 Indonesia tengah mempersiapkan diri untuk mempertahankan medali emas yang diraih pada SEA Games edisi 2023. Pemusatan latihan akan digelar pada 2 hingga tanggal 14 Oktober tahun 2025, dengan beberapa nama muda seperti Raka Cahyana dan Cahya Supriyadi sudah mendapat panggilan. Besar harapan, tim Geipens kali ini benar-benar masuk dalam daftar resmi dan mencatat debut resminya di bawah Panji Garuda.